Pace bene. Saya menemukan satu fakta menarik bahwa banyak juga orang Kristen melecehkan atau mengabaikan, menyepelekan pentingnya teologi fundamental, gitu ya. Soal teori-teori yang gereja sendiri bangun tentang konsep ketuhanannya. Nah, pelajaran besar menurut saya yang bisa ditemukan di sini adalah bahwa tidak semua orang Kristen itu tertarik membahas teologi fundamental ini. Tentang apa konsep orang Kristen itu tentang Tuhan. Itu ya. Bagaimana kemanusiaan dan keilahian Kristus Yesus itu serentak ada di waktu yang sama dalam dirinya. Bagaimana dia berperan sebagai manusia dan sebagai Allah di waktu yang sama. Dan bagaimana kehadiran Yesus Kristus ini dalam hubungan dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, sebenarnya ini sangat mendasar dan ini seperti saya katakan bagian dari teologi fundamental, fondasi dari kekristenan. Tetapi semakin disadari bahwa topik ini bukan untuk semua orang. Mau sisipkan satu hal ini, saya mau antisipasi satu hal supaya jangan keliru orang ya dengan pikiran yang saya mau bagikan. Bukan berarti saya mau katakan semua orang Kristen itu tanpa peduli dari mana latar belakangnya harus belajar teologi yang hebat-hebat. Bukan itu yang saya mau katakan. Itulah tanda dari kekayaan dari hidup beragama, hidup kekristenan itu sendiri. Semua orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk pendidikan, usia, kemampuan, segala macam. Nah, ini adalah kekayaan gitu ya. Tidak semua harus berteori tinggi-tinggi tentang teologi itu. Tapi saya mau menuturkan itulah fenomenanya bahwa tidak semua orang tertarik, tidak semua orang memberi perhatian pada teologi teoritis ini, gitulah, sistemik ini. Tapi ada satu persoalan. Selanjutnya kita lihat. Tetapi masalahnya sekarang di gelanggang yang sama bertemu orang-orang yang tertarik dengan topik ini dan yang tidak tertarik. Contoh nyatanya, kemarin saya buat video tentang krisis besar di tengah protestantisme Indonesia. Nah, ada yang menertawakan saya di kolom komentar. Hah, krisis besar katanya. Hahaha. Saya sangat berharap bahwa yang membuat komentar itu bukanlah dari golongan akademisi, bukan dari golongan yang berkecimpung di dunia teologi secara teoritis ya. Saya berharap dia itu adalah orang yang benar-benar awam yang mencintai kekristenannya sebagai jalan hidup. Sebab kalau sempat dia itu seorang akademisi, seorang yang mempelajari teologi dan menganggap sepele perbedaan konsep tentang Trinitas, itu benar-benar sebuah kecolongan. Sebab dia yang seharusnya adalah pengajar iman, tidak meletakkan ajarannya pada dasar yang kokoh. Itu dia. Nah, pertanyaannya, haruskah konsep tentang iman ini disukai atau dipeluk oleh setiap orang beriman? Idealnya adalah harus, gitu ya. Bahwa pada kenyataannya tidak semua orang memberi perhatian itu urusan lain. Mengapa saya katakan idealnya harus? Karena ketika seseorang masuk ke dalam kekristenan, ia akan diminta untuk menyatakan iman. Nah, konsep-konsep yang ditawarkan dalam teologi fundamental itu dirumuskan secara padat, ringkas, jelas dalam kredo. Dua, aku percaya. Itulah simbol iman. Nah, beberapa kali juga saya katakan, jika memungkinkan dan diharapkan, orang Kristen memakai simbol iman yang lengkap itu, Nietzsche, Konstantinopel. Aku percaya pada Allah yang satu, credo in unum Deum, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, dijelaskan semua. Dan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita,
dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, bagaimana hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa kita bahas di kesempatan lain, tetapi itu sebenarnya sudah dirumuskan di dua aku percaya yang dinyatakan oleh semua orang beriman. Jadi teologi itu sebenarnya tidak dikhususkan untuk orang-orang yang belajar saja, tidak. Karena pada kenyataannya setiap orang sekarang ini yang mau masuk ke dalam kekristenan itu harus mengucapkan dua aku percaya. Dan kita pun tidak bisa juga terlalu menganggap terlalu rumit teologi itu, tidak juga. Gereja karena usahanya tahun demi tahun sudah berusaha membuat rumusannya itu memang untuk bisa kita mengerti semua. Kita semua ini bisa mengerti. Dengan adanya rumusan dua aku percaya itu. Itulah teologinya. Nah, kalau ada yang masih bingung dengan rumusan imannya, pertanyaannya rumusan iman mana yang dia pakai? Gitu ya. Nah, saya pikir akan semakin besar krisis ini bila ini tidak dianggap sebagai krisis. Gitu ya. Hal yang sangat fundamental ini. Terutama untuk yang bukan Katolik. Ini saya angkat terkait dengan persoalan kumpulan dari akademisi-akademisi teolog yang berkecimpung di teologi Kristen bukan Katolik itu yang menjadi wadah tempat dipertanggungjawabkannya ajaran teologi mereka gitu ya. Bukan persoalannya bukan mereka tak paham, bukan. Mereka banyak belajar bahkan sampai ke luar negeri. Yang tidak ada adalah karakter gereja itu sendiri, yang satu, yang kudus, yang Katolik, yang apostolik. Yang oke, kita pakai kata meski ada perbedaannya dan mungkin akan ada merasa anti ya kalau kita pakai terminologi Katolik. Tapi karakter gereja itu kiranya ditemukan dalam berteologi ini. Satu dia. Saya tadi katakan bukannya kurang yang pintar, bukan, banyak yang pintar. Sekolah itu, sekolah. Meski masalahnya adalah yang naik ke permukaan tidak selalu yang unggul di antaranya, gitu ya. Karena ada banyak faktor ya. Hubungan baik juga bisa menjadi faktor seseorang itu bisa menjadi tampil menjadi pembicara. Nah, oke. Perlu diberi perhatian tentang pentingnya teologi fundamental itu. Meski persoalannya adalah orang yang peduli dan tidak peduli bertemu di wadah yang sama. Di wadah yang sama. Nah, ini sebuah harapan saya pikir dan upaya membangun keresahan. Membangun keresahan bahwa ada yang sedang tidak beres, gitu ya. Mungkin ada yang begitu sensitif, mungkin dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meyakinkan orang pada gereja Katolik. Saya pikir itu bukan isu utama. Meski pada akhirnya bisa saja kamu berpikir begitu. Oh, ternyata perlu ketaatan dan keinginan untuk satu. Itu yang terutama. Soal ajaran ini, itu konsensus juga itu. Kesepakatan kita, gimana kita pahami Yesus itu. Gitu ya. Gimana kita satukan pemahaman kita ini. Itu dia. Bukan soal apa itu kebenaran, itu sebuah pertanyaan menarik gitu. Baik tentang Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, baik tentang Putra sendiri yang adalah manusia dan adalah Allah di waktu yang sama. Bagaimana hakikatnya, bagaimana naturanya, kodratnya sebagai manusia, sebagai Allah. Dan persoalan besar tadi yang saya katakan, dan ini kita antisipasi bila konsep-konsep macam ini dianggap remeh karena teologi itu dianggap penting sejauh berpengaruh pada diri sendiri. Membuat saya bahagia, lepas dari kemiskinan, sanggup menanggung penderitaan, dan dituntut sejauh praktis gitu ya. Itu sebuah cobaan di situasi modern ini saya pikir. Sebuah pemikiran. Ciao.